Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Aku mau Cendren, orang yang kau cari. Monon, itu benar-benar kamu. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Mo Cendren, pihak musuh adalah seorang ahli. Berhati-hatilah. Tuan Mo, ini adalah masalah kehormatan, jadi tolong. Seorang NPC berkata, tidak kusangka dia masih begitu muda. Seorang NPC menambahkan, apa benar dia Mo Cendren? NPC yang di kanan berkata, sialan, aku tidak akan percaya jika tidak melihat mereka berdua memanggil namanya. NPC di kiri berkata, bagaimana mungkin ada master muda sepertinya? Dia kan masih mahasiswa. Bagaimana bisa kau membunuh keponakanku kalau kau nggak memiliki kekuatan internal? Mungkinkah kau menyerang dengan pistol? Apa aku masih membutuhkan senjata? Aku tidak percaya itu. Lalu Monon maju. Saat dia di podium, dia langsung menginjak Sanpo. Melihat itu mereka kaget. Apa? Ini kekuatan Chi yang sangat kuat. Monon terus menahannya. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Sanpo mencoba untuk bangun. Monon berkata, apa aku mengizinkanmu untuk bangun? Astaga, terlalu kuat. Mo Cendren, bagaimana bisa ada orang mengerikan seperti ini? Memalukan, melakukan serangan diam-diam. Ayo, kita bertarung denganku secara adil. Baiklah, ku biarkan kau melihatnya dengan jelas. Lalu Sanpo ditendang. Sanpo pun sampai terbental. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penuhku yang sangat luar biasa. Apakah ini teknik penguatan dari Longman? Pada masa itu, pria itu menggunakan kekuatan ini untuk menyapu ketiga provinsi di selatan. Jika bukan karena kekuatan Xiaoqian, Xiangnan juga akan. Ini baru 10 tahun dan dia udah muncul lagi hari ini. Tuanmu, berhati-hatilah. Bocah, lihatlah. Hari ini adalah hari kematianmu. Lalu Sanpo menyerang Monan. Tapi dengan mudah Monan menahan dengan tangannya. Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa menahan pukulanku? Pergilah ke neraka. Matilah untukku. Dengan mudah Monan menahan semua serangannya. Mereka semua melihat pertarungannya, tapi karena sangat cepat tidak terlihat apa-apa. Ya Tuhan, Sanpo menyerang lagi, tapi dengan mudah ditahan oleh Monan. Cuma segini kekuatanmu. Kau, tangannya dipegang dan lalu tangannya diputar. Apakah hanya ini yang kau miliki, ha? Sanpo berkata, kau hanya cepat. Kau tidak akan bisa menghancurkan Chi pelindungku. Chi pelindung. Mona melancarkan serangan dari mulutnya, dan serangannya meretakkan Chi pelindungnya. Dan akhirnya itu pun pecah. Kau ingin mengalahkanku dengan cara seperti ini? Gak semudah itu. Dalam hati Sanpo, itu bukan teknik seni bela diri kuno. Itu hanya teknik peminjaman Tianchi. Semua itu hanyalah ilusi. Ini agak menyedihkan. Agar adil, biarkan orang-orang biasa membuka mata dan melihat apa itu kekuatan sang immortal. Lalu Monan bersiap dan Monan menyerang. Monan pun menyerang. Serangannya membuat tanahnya retak. Serangannya berhasil mengenainya dan Sanpo sampai terbental. Tangkap, ayo tangkap, hati-hati. Tapi karena Sanpo sangat berat, mereka semua tertindih. Wah, keren, hore, dia yang terkuat. NPC di kiri berkata, hanya satu pukulan bisa menerbangkan master. NPC di kanan berkata, itu pukulan dahsyat, bisa melesat 10 meter lebih. Apa ini kekuatan immortal? Aku ingin menjadi muridnya. Dalam hati mereka berdua, mulai sekarang nama Mo Cendren akan terdengar di seluruh provinsi Qiangnan. Orang kuat sepertinya sangat susah untuk dicapai orang biasa. Mo Chen, kau bukan manusia. Mo Chen, kau adalah dewa. Tapi karena serangan tadi, Mo Chen sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Dalam hati Nonaning, Mo Cendren, dia masih terluka dan tidak dalam kondisi sehat. Apa yang akan terjadi jika dia dalam keadaan sehat? Orang yang sangat kuat bersamanya tak akan pernah kesepian. Tapi ternyata Nani, Sanpo belum tumbang. Dia meminum sesuatu. Keluar dari sini. Kalau ada dewa, maka akulah sang dewa. Akulah yang tak terkalahkan. Dalam hati Sanpo, apa? Orang ini masih bisa berdiri? Mungkinkah seperti yang dikatakannya, teknik mengerikan itu hanya ilusi aja? Hei, jangan berpura-pura. Sudut mulut Anda ada sedikit darah. Apakah Anda menggunakan banyak kekuatan internal? Bahkan jika Anda minum obat jahat, Anda hampir nggak bisa berjalan.
Lucu sekali. Bagaimana bisa kebencian Longman tidak memiliki persiapan? Aku nggak harus melakukannya sendiri, Saudara Evil King. Aku meminjam kekuatan Tuan untuk mengalahkan Mo Chenren. Ini waktu yang tepat untukmu keluar. Lalu seseorang muncul dari kerumunan. Hah? Orang ini terlihat tua, menggunakan jubah yang memiliki kerudung kepala dan juga membawa tongkat, dan di tangannya ada sebuah tanda kupu-kupu mungkin ya. Dalam hati Monan, budidaya jahat. Ini dia. Monan berkata, ternyata Anda pembudidaya jahat itu. Jika Anda nggak keluar, sangat sulit untuk menemukan Anda. Anda sudah mengenal saya. Bisakah Anda keluar tanpa berpura-pura? Semuanya sama aja. Anda pasti bukan lawan saya. Aku kembali lagi. Dia memunculkan sesuatu dari tongkatnya. Orang-orang ketakutan. Itu adalah roh jahat. Semua orang berhati-hati. Sialan, Huajia, kalian berkolusi dengan pembudidaya jahat. Wanita yang di kiri berkata, jangan panik, ada banyak pengikut Tao di sini. Makhluk kecil ini bukan apa-apa. Lalu ada dua orang maju. Yang rambut hitam berkata, Mo Chenren, istirahatlah. Yang di sini serahkan aja pada kami. Yang rambut merah menambahkan, iya, Mo Chenren, menangkap hantu adalah keahlian kami. Lalu orang tadi mengeluarkan roh jahat dari tongkatnya. Dasar hewan. Anda bahkan telah mempraktikkan sihir ganas dari jalan kegelapan ini. Setiap orang punya jalan kehidupannya sendiri, bukan? Tidak semua bisa menjadi cahaya. Jadi kenapa berpura-pura bijak? Ratusan hantu merajalela. Kau mau orang-orang di sini terlibat? Semua orang, jangan sampai dirasuki hantu-hantu ini. Jika tidak, Anda akan menjadi idiot selamanya dan tidak bisa melakukan apapun. Tarian ratusan hantu. Semakin banyak hantu yang keluar. Ah, tolong Tuan Mo. Tuan Tao, tolong. Mo Chenren, tolong aku. Ayo pergi ke Mo Chenren. Hantu itu gak berani mendekatinya. Sial, terlalu banyak. Ada apa? Teknik hantu tidak bisa dibiarkan. Lalu Mona menyerang, tapi serangannya berhasil ditahan. Benarkah? Jangan gemetar di depan rajaku yang jahat. Tuanmu, selamatkan aku. Tuanmu, tolong. Senjata suci ada di tanganku. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanku. Gak ada lawan di dunia. Bagaimana dengan surga? Lalu Mona melempar sesuatu ke atas. Wan Fahwa Sky Thunder. Mona memanggil petir. Lalu petir itu ditangkap dan para hantu mulai kabur. Melihat itu, semua orang kaget. Dasar semut kotor, berani arogan di depanku. Rasakan ini. Mona menggunakan petir itu sebagai sebuah cambuk. Hah? Kau bisa mengendalikan Sky Thunder? Gak mungkin. Gak mungkin. Berani datang padaku dengan sebuah niat jahat? Tentu saja aku tidak akan sungkan. Aku akan memukulmu dan menghancurkan jiwamu. Cambuknya hampir mengenai orang itu. Roh orang itu berusaha kabur, tapi ternyata rohnya langsung dihancurkan. Sekarang giliranmu. Tidak, jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku dari Pan Longman. Guruku akan membunuhmu. Menggunakan cambuk petir, dia menghajar kedua orang itu. Hah? Pada akhirnya, itu apa itu? Hah? Tiba-tiba rambut Mona menjadi putih. Melihat itu, semua orang kaget. Bukan hanya menarik petir, tapi dia juga bisa menggunakannya sebagai cambuk. NPC di kanan berkata, apa aku tidak sedang bermimpi? Dia benar-benar mengendalikan Sky Thunder. NPC di tengah berkata, terlalu luar biasa. Pria yang sangat kuat. Lihat, kedua abu itu adalah sosok manusia. Kilatan petir menghanguskan Raja Iblis dan juga Sanpo. Dia membunuh mereka berdua. Mulai hari ini, Mo Chenren yang akan menjadi ketua. Saya melihat ketua 3 provinsi Jiangnan menghormati ketua. Saya menunggu ketulusan Mo Chenren. Ikuti ajaran Kaisar. Gak perlu sopan. Terima kasih banyak. Dalam hati mereka, Tuanmu sangat baik, hanya bertaruh pada naga asli. Jika aku bisa. Tuan Ye, Nona Ning, tolong bekerja lebih keras dan bantu saya setelah ini. Ya ketua. Seseorang berkata, kemari Mo Chenren, ini 10 orang baik kita di Jiangnan, pengagummu. Oh ya, ini sedikit rasa syukur dari saudara-saudara. Mona merespon, terima kasih, tapi jangan kebiasaan. Nona Ning berkata, Arye, kamu tahu tuanmu suka seni bela diri kuno, tapi tidak suka kekayaan. Kalau gitu, saya akan memberikan apa yang diinginkan. Ngomong-ngomong, tuanmu, rambutmu tidak apa-apa. Ini akan normal dalam 2 hari. Oh iya, saya pergi dulu. Orang yang di kiri berkata, Mo Chenren, apa Anda tidak suka pestanya? Orang yang di kanan berkata, biarkan kami memperlakukanmu dengan baik. Aku akan pergi, ada kelas besok. Lalu dia pun naik mobil dan dia pulang. Dalam hati Monan, sayangnya aku tidak bisa menggunakannya beberapa kali. Lalu tiba-tiba mobilnya berhenti. Apa yang terjadi? Tuan Mo, di depan ada wanita cantik. Dia mengatakan bahwa Anda membuat janji dengannya. Siapa? Saya juga tidak tahu. Dia bilang dia ingin bertemu Anda setelah menerima uang itu. Dan dia mengaku saudara perempuan Anda. Itu mobil di depan. Dan ternyata itu adalah Liu Xia. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Saudaraku, malam ini sangat berbahaya. Aku ingin mendapatkan uang dan mengambil cuti beberapa hari. Dan malam ini, aku melihat seseorang ingin membunuhmu dengan bayaran 100 juta.
Lalu aku mendatangimu. Monan berkata, apa kau di sini untuk membunuhku? Bagaimana aku bisa membunuh saudaraku sendiri? Aku punya waktu 3 hari. Masuk ke mobilku. Dalam hati Monan, membawa mereka bersama malah akan melukai mereka. Xiongye, kau kembali dulu. Jangan mengikutiku. Baik, mengerti. Ya, seorang pria selalu menyimpan satu wanita. Monan bertanya, siapa yang ingin membunuhku? Liu Sha menjawab, aku tidak tahu. Aku punya teman pembunuh bayaran yang baik, tetapi masih ada yang mementingkan uang. Aku tidak menyangka bahwa hargamu sangat tinggi setelah kau mewarnai rambut. Apakah ada batasan waktu untuk misi daftar hitammu? Tidak ada. Hadiahnya akan diberikan kepada siapapun yang telah menyelesaikan misi ini terlebih dahulu. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah bersamaku. Sisanya serahkan padaku. Lalu tiba-tiba ada yang menembak mereka. Astaga, mereka di sini. Dari jauh ternyata ada seorang sniper. Hei, kau ngapain? Kendalikan mobilnya. Sialan, Lamborghini-ku. Cepat, pegang kemudinya, biar aku lihat siapa bajingan itu. Peluru ini adalah milik White Bone. Orang ini yang telah menembaki kita. Orang itu menembak lagi, tapi untungnya kacanya nggak tembus. White Bone, kau bajingan, akan kubunuh kau. Hei, cepat menunduk. Dalam hati Liu Sha, dia benar-benar melakukannya. Satu tembakan lagi, itu bisa menyebabkan kematian. Sial, aku belum punya pasangan. Mobil mereka ditembak lagi, tapi untungnya kali ini meleset. Liu Sha menembak asal-asalan. Baiklah, lupakan untuk kali ini. Hei, kau bisa mengemudi tidak? Lalu tangan Liu Sha memegang sesuatu. Dalam hati Liu Sha, sialan, di situasi seperti ini dia masih memikirkan hal semacam itu. Apa itu menyenangkan? Monan berkata, apa kau bisa bangun? Aku ingin mengambil handphoneku. Ternyata itu handphone. Ya iyalah handphone. Emang apa menurutmu? Tentu saja aku tahu itu handphone. Dalam hati Liu Sha, aku pikir itu burung besar. Mona mendapat sebuah pesan. Anda mengambil sesuatu milik saya. Mona berkata, nah, jika aku mengambilnya, itu menjadi milikku. Tengah malam nelpon, apa itu pacarmu? Kenapa kau menatapku? Aku tidak bermaksud untuk ikut campur urusanmu. Apa kau bisa bangun? Apa kau ingin aku mati? Dasar nggak punya hati nurani. Monan berkata, setelah melewati jalan ini, aku tidak mendeteksi ada bahaya. Liu Sha berkata, baiklah, aku akan duduk di sebelah. Kau yang menyetir. Monan pun menyetir sampai pagi. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah. Hei, kemana kau ingin pergi? Ternyata Liu Sha tidur. Lalu dia bangun. Liu Sha lanjut tidur. Tidurlah dengan nyenyak. Lalu Mona masuk dan mandi. Lalu Mona mengambil gunting dan dia menggunting rambutnya. Lalu setelah itu dia memakai baju yang gak dia ganti selama beratusan chapter. Dalam hati Monan, sepertinya rambut perak ini masih terlalu menarik perhatian. Tiba-tiba seorang guru berkata, hei, murid di sana, berhenti sebentar. Kau berasal dari kelas mana? Apa-apaan dengan rambutmu itu? Aku akan mengeluarkanmu jika kau gak menuruti peraturan sekolah. Seorang NPC berkata, Bung, ini luar biasa. Seorang NPC yang kanan berkata, tapi warna rambut ini terlihat keren. Rambutku tidak diwarnai. Kau pikir aku idiot? Ini gak diwarnai. Apa kau pikir kau seorang dewa berambut putih? Pamannya menghampirinya dan berkata, Direktur, dia masih seorang murid, belum mengerti banyak hal. Kelas akan segera dimulai. Lebih baik membiarkan siswa ini pergi ke kelas terlebih dahulu dan biarkan dia mewarnai kembali setelah sekolah. Si direktur berkata, Lao Liang, apa yang harus dilakukan oleh seorang menjaga gerbang sepertimu? Dan kebetulan Lin Yutong mendengarnya. Lin Yutong maju dan berkata, Direktur Wang, dia adalah Monan. Kemarin saya bermain cosplay dengannya bersama teman-teman sekelas dan terlambat untuk mewarnainya kembali. Dia nggak bermaksud untuk melanggar aturan. Apakah Anda bisa melepaskan masalah ini? Oh, seperti itu ya. Aku beri 1 hari. Besok, aku tidak ingin melihatnya melakukan ini lagi. Lao Liang, kau awasi dia. Besok, jika dia masuk sekolah dengan rambut putih, kau dan bajingan ini tidak boleh masuk. Paman Liang berkata, Iya, Direktur Wang, jangan khawatir. Saya pribadi akan mengawasinya. Yutong, terima kasih. Monan, kau benar-benar belum membuat kemajuan. Apa kau tidak tahu nilaimu sendiri? Kau udah melupakan pelajaran dan malah berlari ke kota Xiqiao untuk bermain dengannya. Yutong melanjutkan, apa kau mempermalukan Cice dan Shanshan? Apa itu layak? Jangan menyangkal. Panggil aku segera setelah Shanshan kembali. Kalau sampai kamu dikeluarkan dari sekolah ini, keluarga Lin kami tidak mampu melindungimu dan menyinggung orang ini. Di kelas, dalam hati Monan, ya semua orang punya pemikirannya sendiri. Dan sepulang sekolah, ada yang memanggil Monan. Xiaonan, ternyata itu Paman Liang. Dia berkata, rambut putihmu bahkan lebih putih dari milikku. Nak, kenapa kau harus mewarnai rambut lamamu? Mona menjawab, Paman Liang, aku tidak sengaja mengecat rambutku. Paman Liang berkata, kalau begitu, kamu ikut ke rumah paman. Cucu perempuanku punya banyak pewarna rambut yang tak terpakai. Aku akan membiarkan dia mewarnainya untukmu tanpa mengeluarkan uang. Gak usah paman, aku akan pergi dan mencari barbershop. Paman Liang melanjutkan, Nak, kalau rambutmu besok masih putih, aku pasti akan kehilangan pekerjaanku. Udah, ayo pergi.
Ah ya baiklah paman. Nah itu dia, Paman Liang berkata, lingkungan sekitar sini agak miskin. Semoga kamu tidak masalah. Cucu perempuanku akan kembali dari sekolah nanti. Kau duduklah di sini sebentar. Paman Liang, apa Anda menanam ini sendiri? Iya, aku menanamnya sendiri. Apa kau tahu tanaman apa itu? Tembakau. Kau tahu itu? Aku pikir anak muda seperti kamu belum pernah melihatnya. Aku pernah melihatnya paman sebelumnya. Untuk apa paman menanam ini? Pamannya menjawab, membuat rokok sendiri menghemat banyak uang dibanding membeli yang udah jadi. Apa gaji paman gak cukup untuk membeli rokok? Pamannya menjawab, upahnya jauh lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tidak apa-apa, toh aku akan pensiun. Kau lihat danau ini, aku berencana pensiun dan membeli jaring ikan untuk beternak ikan. Dalam hati Monan, ada suasana es yang tak terlukiskan. Sangat gak biasa, ada sesuatu yang aneh di bawah danau ini. Saat dites, kakek tiba-tiba ada yang berkata, kakek, kau pulang secepat ini, tidak kerja lembur. Apa kakek sudah makan? Ah, Ciku, apa kau merasa bosan dengan kelas hari ini? Tidak kakek, aku sangat sial hari ini. Aku punya janji dengan Susue untuk melihat si jenius musik itu. Tapi ternyata dia udah pulang lebih awal. Jenius musik siapa? Yiksun. Ciku menjawab, bukan Yiksun, tapi Monan. Udah berhari-hari aku gak pernah bertemu dengannya. Kakek, apa menurutmu aku tidak memiliki takdir dengannya? Sister Susu mengatakan kalau nilainya gak baik dan dia gak tahu apa dia bisa diterima di universitas yang bagus atau tidak. Paman Liang membalas, kau tanyakan aja sendiri padanya. Kakek, bukankah sudah kukatakan padamu, aku belum melihat dia selama berhari-hari. Kurasa ini adalah takdir Tuhan. Ketika bertemu dengannya di masa depan, aku akan pura-pura tidak tahu. Tapi ternyata Monan ada di belakangnya. Monan berkata, aku akan mendaftar di Universitas Yenching. Saat Ciku melihat ke belakang, kamu kan? Aku Monan, maaf mengganggu tiba-tiba datang ke rumahmu. Kabur. Ciku pun masuk ke rumah. Dalam hati Ciku, mampus. Dia bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul? Apa dia mendengar semua yang baru aja aku katakan? Apa aku membuatnya takut? Gak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku akan memanggilnya untuk mewarnai rambutnya. Lalu setengah jam kemudian, Monan berkata, maaf merepotkan. Ciku juga berkata, maaf tadi saya kurang sopan. Kamu lucu. Sebenarnya kita udah pernah bertemu. Ini adalah kedua kalinya kita bertemu. Pertama kali di festival. Monan merespon, festival sekolah. Kau kan yang memegang mikrofon untukku. Aku ingat. Oh, kau ingat aku? Senangnya, aku pikir kau lupa. Kau mungkin akan terkejut. Kakekku sangat baik padamu. Sebenarnya, aku punya saudara yang bernama Nan. Tapi karena kecelakaan mobil, ibu, ayah, dan saudara Nan, mereka semua. Monan berkata, ayahku tiba-tiba menghilang ketika aku masih sangat muda. Dia gak pernah kembali sampai hari ini. Aku mengerti rasa sakitmu. Kamu jangan takut. Kau memiliki saudara Nan yang lain. Oke, aku akan memulai mewarnai rambutmu. Lalu mereka mulai. Monan berkata, kau sangat terampil. Ya, bukan apa-apa. Selama liburan, aku selalu pergi ke tempat potong rambut di Cheiko untuk kerja paruh waktu. Aku juga pernah mengecat rambut kakekku. Dan juga ketika ada acara, aku juga sering mewarnai rambutku sendiri. Rambutnya pun kembali menjadi merah. Nah, setelah 1 jam, kau bisa membilasnya dengan air. Aku akan pergi dulu. Monan bertanya, kenapa kau keluar selarut ini? Ciku menjawab, aku akan bekerja paruh waktu di bar. Aku akan terlambat. Setelah 1 jam, Xiaonan, ayo makan malam. Mereka pun makan. Setelah makan, Monan keluar rumah dan dia pergi ke danau. Dalam hati Monan, danau ini benar-benar aneh. Tepat di dasar danau. Lalu dia melepas bajunya dan dia, kalau begitu, aku akan melihatnya. Dia pun langsung nyemplung ke danau. Air dingin. Sabar. Apa itu? Ternyata itu menjadi pusat dari pertemuan 5 roh. Karena aku yang menemukannya, aura ini menjadi milikku. Menghisap aura dingin di sini juga baik untuk Paman Liang. Mari kita hisap. Sialan, kau lagi. Ternyata naganya muncul lagi. Lalu setelah itu Monan membuang energi atau menyerang ke dasar danau. Tidak dijelaskan apa yang Monan lakukan. Tapi karena hal itu, dia terbang keluar danau. Lalu dia pingsan dan dia nyemplung ke danaunya lagi. Hah? Suara apa itu? Xiaonan, jangan-jangan jatuh ke danau. Xiaonan, apa yang terjadi? Lihat, seseorang jatuh ke dalam danau. Xiaonan, tunggu sebentar. Cepat panggil bantuan. Lao Liang, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau bisa menyelamatkannya? Monan adalah tamu di keluargaku dan aku harus menyelamatkannya. Lalu Paman Liang langsung berenang. Kau harus bertahan. Dan ternyata Paman Liang berhasil mengeluarkan Monan dari danau. Dia tidak bernafas. Seseorang bertanya, apa ini seorang siswa yang mengunjungi rumahmu? Gak mungkin. Xiaonan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat bangun, kalian jangan mengikutiku. Xiaonan, cepat bangun. Tunggu sebentar, kita akan segera sampai di rumah sakit. Kau pasti akan baik-baik aja. Ayo. Nah, Xiaonan, kita sampai. Seorang dokter bertanya, apa yang terjadi? Tenggelam. Tolong, selamatkan dia. Cepat, persiapkan peralatan darurat. Baiklah. Jika aku tidak membawa Xiaonan ke rumah, ini tidak akan terjadi. Seorang dokter berkata, nafasnya lemah. Ya udah, bersiap untuk pasang oksigen. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!